Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nawwara quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin. Wa ja'alal qur'ana shifaan lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa jami'il anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati nabiyina al-fidir Rabbil Abbas Baliyah Timalkan alaihissalam. Wa ila hadrati sa'ili sa'adatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya as-solihin wal ulama bil amilin aina ma kanu min masyarikil ardi ila magharibiha, khususan ila hadrati awliya tis'atil ladina balagudina fi kuldatina Indonesia. Wana khususan ila hadrati mu'allifu hadzal kitabil ibris li ma'rifati tafsiril Qur'anil Aziz Yai Haji Fitri Mustafa Ar-Rombani. Wa ila hadrati al-musahhifina wal mutafattishina hadzal kitab al-alama al-hafidh Yai Arwani Amin. Wa ila hadrati al-alama Yai Abu Umar. Wa ila hadrati al-mukarram al-hafidh Yai Hisam. Wa ila hadrati al-adibul hafidh Yai Sa'roni Ahmadi qaddasallahu sirrahu. Wa nahusu khususan ila hadrati mu'alifu hadzal kitab tafsir Jalalain Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali. Wa ila hadrati Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Wa nahusu khususan ila hadrati Syekhina wa murabbi ruhina. Khususan ila hadrati Syekh Ali Muhtaram Juki. Wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Hussein. Wa ila hadrati Syekh Musri bin Abdurrahman Al-Maraki. Wa ila hadrati Syekh Abdurrahman Al-Maraki. Wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Al-Hurumi. Wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Wa ila hadrati Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi qaddasallahu sirrahum wa usulihim wa furu'ihim wa zawil huquqi alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal aqidina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa syaddatina wa masaidina wa ikhwanina wa asatidina
wa ila arwahi min jami ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nafsu khususan ila ruki wa ila ruki khususan summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisehati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyatin sholihah asal maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahunna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardh ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil barra wa tariqatil bayda wa tamassukit tami bi harakatit da'wati wa tarbiyati awliya utisa warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata hifzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-khidmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatil zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrara khidmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian jamaah majlis Rekreatur Rohaniyah Aulia Utisah Majlis Wisata Rohani Wali Songo Pasujudan Songo Langit Riyadhus Shalihin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua. Barokah manfaat fid dini
wa dunya wal akhirah. Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya, pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka silatul zikri, halaqah zikir. Kita berkumpul untuk bersimpuh sejenak, meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan, dan kekuasaannya, dengan melaksanakan tabarukan, nalak, barokah, mengkaji kitab Al-Idris Lima Ripati Tafsiril Quranil Aziz, yang dipandu dengan kitab tafsir Jalalain sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur, dan tafakur, serta mutolaah kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, ayat demi ayat, lafaz demi lafaz telah kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama hingga sampailah kini pada surat Al-Mursalat, ya, akhir Al-Mursalat ayat 50. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada surat dan ayat berikutnya, yaitu surat An-Naba, juz 30 ayat 1. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quranul Karim ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membuka hati dan pikiran kita agar mudah menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu ladunia, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji, ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita, fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah, qabul ya rabbal alamin. Likulli niyatin sholihah ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan surat An-Naba juz 30 ayat 1 dan seterusnya. Kemudian nanti kita baca, kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Sadaqallahul azim. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada
وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا صدق الله العظيم. Amma saking apa yatasaaluna padha takon tinakon ya wong Quraisy anin nabai saking cerita kalau adimikan agung Alladzi-hum kang utawi menungso kabeh fihi ing dalem ya alladzi mukhtalifuna iku padha sulaya ya manungso kala aja kaya ngono saya lamuna wong Quraisy bakal padha weruh iya wong Quraisy summa mongko nuli kala aja kaya ngono saya lamuna bakal padha ngerti ya wong Quraisy alam naj'ali ana to ora andadekaken ingsun al ardo ing bumi mihada ingkang dadi lemek wal jibala lan gunung-gunung autada ingkang dadi piro patok wa khalaqna lan andadekaken ingsun ing sira kabeh aswaja ing lanang wadon waja'alna andadekaken ingsun naumakum ing turu ira kabeh subata ingkang dadi ngaso waja'alna andadekaken ingsun al-laila ing bengi libasa ingkang nutupi waja'alna andadekaken ingsun an-naharo ing rino ma'asya
dadi mongso luru pangan babanena lan anjenengaken ingsun paukokum ing dalem dhuwurira kabeh ing langit pitu kang kuat waja'alna andhateaken ingsun sirajan ing lampu bahaja kang mencorong wa anzalna nurunaken ingsun minal muksirati saking pira-pira mendung maan ing pira-pira banyu saja kang akeh banget lino kharijabihi supaya ngesokaken ingsun supaya ngetokaken ingsun sebab yoma Abban ing wiji wanabatan lan cecukulan wajanatin lan pira-pira kebonan alfafan kang rempek Inna satuhune yaumal fasli dinane putusan kana iku ono ya yaumal fasli kota iku waktu malam yauma ing dalem dinane yunfahu den sepul besuri apa sangka mongko padha teka patatuna mongko padha teka sira kabeh awaja ale golong-golong wa futihat lan den buka as-sama'u apa langit pakana mongko ana ya langit abwaba iku dadi pira-pira lawang wasuyirat lan den lakokaken aljibalu apa pira-pira gunung pakana mongko ana ya pira-pira gunung saroban iku dadi kaya amun-amun sadaqallahul azim. Surat Naba Makiyah wahya arba'una ayatan. Surat An-Naba iku surat Makiyah ayate akae 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Wong Quraisy padha
takon tinakon ing bab perkarane Quran kang kagawa dening Kanjeng Nabi. Apa itu perkara kang kanggo? Apa itu perkara kang kanggo takonan dening wong-wong Quraisy? Ora liwat yaiku Al-Qur'an kang uga mengku keterangan bakal anane dina baksi lan liya-liyane kang nalika iku nimbulake pasulayan. Wong-wong mukmin padha iman percaya kabenerane. Wong-wong kafir padha ingkar ora percaya marang kabenerane. Kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamun. Aja kaya ngono. Wong-wong kang padha pintar dheweke mesti bakal padha weruh lan yakin tumrap apa kang bakal kejadian. Yaiku tumekane dina baas. Ora susah takonan. Dheweke bakal padha ngiyakinaken tumekane dina baas. Alam naj'alil arda mihaddan wal jibala awtada wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'asa. Wong kafir isih ora padha percaya bae marang bakal tumekane dina baas. Malah dheweke padha muni-muni apa kuwasa Allah Ta'ala nguripake wong-wong kang wis mati. Sepiro kekuasaane Allah Ta'ala? Dijawab, apa ora padha ngerti Allah Ta'ala wis nitahake bumi minangka dadi lemek. Upama ora ana bumi arep manggon endi dheweke? Allah Ta'ala nitahake gunung-gunung minangka dadi pacal bumi. Kepriye olahe manungsa? Upama bumi iki tansah gonjang-ganjing. Allah Ta'ala nitahake manungsa dadi lanang wadon sehingga bisa anak beranak. Kepriye upama ketitahane lanang kabeh utawa wadon kabeh? Lan Allah Ta'ala ndadekake manungsa bisa turu minangka kanggo istirahat. Lan Allah Ta'ala ndadekake bengi minangka kanggo nutupi. Ndadekake rina kanggo waktune nyambut gawe. Iku kabeh kuasane Allah Ta'ala kang sawo ngepenakake marang manungsa. Jajal pikiran kepriye upama manungsa padha ora bisa turu utawa rina terus tanpa bengi utawa bengi terus tanpa rina. Wabanaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja. Lan Allah Ta'ala wis njenengake langit pitu kang kuat-kuat. Ora bentek, ora gripis, semono lawase. Lan uga nitahaken damar kan banget padange, yaiku srengenge wis semono lawase. Ora tau rewel, ora tau dongkrok, lakune pancet. Pendak jam 6 esuk banjur mencungul kaki wetan. Pendak jam 6 sore suruh ana ing kulon.
ora tahu gesek sulaya coba kaya apa rupane donya lamun ora ana srengenge. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafar. Lan Allah Ta'ala nurunake saking mendung kang dedet rupa banyu kang umesok kang jalaran banyu mau Allah Ta'ala nuli nyukulake wiji-wiji lan cetukulan lan kebonan kang rempet asri kepriye rasane upama ora ana udan. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu bis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat sarofaha. Sejatine dina utusan ing antarane makhluke Allah Ta'ala iku minangka dadi wates. Wates tumibane siksa atawa ganjaran. Yaiku dinane becik ketitik Allah ketara. Iya dina iku dina disebule corong kang kaping pindho. Nuli nyawa-nyawa padha bali menyang jasade dhewe. Padha teka ana ing lara masal pirang-pirang golongan. Nalika iku langit-langit dibuka hingga dadi pirang-pirang lawang kanggo tumurune para malaikat. Lan gunung-gunung padha ajur mawur hingsir saking panggonane. Hingga gunung-gunung mau dadi leduk amun-amun. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tabarukan kita kitab Al-Ibris li Ma'rifati Tafsiril Qur'anil Aziz sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur serta mutolaah kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim surat An-Naba juz 30 ayat 1 sampai dengan ayat 20 yang baru saja kita baca bersama-sama. Semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya hati dan pikiran kita dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nur hikmah serta pancaran nurul hidayah ke dalam kalbu dan pikiran kita masing-masing sehingga wahyu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjadi orang-orang yang hamilul Quran, ahlullah, menjadi orang-orang yang direksa, diramut, diopeni, diurusi, ya, dijaga dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala minat dunia ila akhirah. Qabul ya rabbal alamin. Kembali ke surat An-Naba juz 30 ayat 1 ya. Suratul Naba'i makiyatun ihda wa arba'una ayatan. Surat namanya surat An-Naba. Surat An-Naba itu termasuk golongan surat makiyah. Surat makiyah, dari surat ada dua, ada surat makiyah, ada surat madaniyah. Surat makiyah itu surat yang turunnya sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu surat makiyah. Kalau surat madaniyah itu surat yang turunnya setelah Nabi hijrah ke Madinah, disebut Madaniyah. Hasilnya surat Madaniyah itu biasanya banyak seruan ya ayyuhalladzina amanu, tapi kalau di Makkiyah banyak seruannya ya ayyuhannas. Makanya di akhir tahun ini saya berikan PR ya, kumpulkan ayat yang di awal ayatnya dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu dan ya ayyuhannas. Enggak banyak. Buat apa? Buat muhasabah, evaluasi diri. Ya ayyuhalladzina amanu yang lebih kurang ada 89 ayat lah. Nah, nanti kalau yang udah dapat terus cari lagi ya ayyuhannas itu lebih kurang 14. Atau kalau lebih mungkin kalau ketemu di tengah-tengah ayat ya ditambahkan boleh. Tapi cari yang di awal aja ya, biar mudah. Yang ayat yang dimulai dengan ya ayyuhannas dan ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Nah itu bekal para mubalik. Yang mubalikin materinya itu nanti ya. Nanti kalau udah, kalau bisa di print, di fotokopi, dijilid ya, nanti dikoreksi mas ya, serahkan ke saya ya. Oke, waktunya sampai akhir Desember ya, sebelum akhir Desember sudah diserahkan supaya awal tahun sudah bisa mulai bersikap sesuai dengan hasil evaluasi masing-masing ya, karena kan dirinya masing-masing itu ya. Nah itu Madaniyah ya, Yohanes kebanyakan Makiyah ya. Surat An-Naba ini Makiyah, dimulai dengan amma yatasaalun sehingga orang nyebut juz amma, juz yang dimulai dengan amma, disebut juz amma. Kalau dulu saya masih kecil namanya turutan. Gitu Pak. Nah, kita ngaji turutan ini. Juz 30. Cuman kalau zaman dulu kita ngaji turutan dulu. Gimana? Jadi kebalik. Ngajinya kita dulu juz 30 dulu. Lalu Al-Baqarah. Oke, jadi Suratul Naba Makiyah. Jadi surat An-Naba ini adalah tergolong surat Makiyah. Ihda wa arba'una ayatan. Jumlah ayatnya ada 41. Kita mulai dari ayat pertama. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asyraful qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun.
amma asalnya an dan ma sebetulnya ya. An dan ma. An itu dari, tentang, ma apa-apa itu. Amma artinya menjadi tentang apa-apa. Ani an ayo saya tentang apa? Ya tentang apa saja. Amma itu artinya tentang apa-apa, tentang apa saja. Ya tasa aluna. Nah, ini bentuk jamak dari sa'ala. Sa'ala itu bertanya. Ya. Tasa aluna, mereka bertanya-tanya. Amma ya tasa aluna, tentang apa saja mereka bertanya-tanya. Lalu siapa mereka yang bertanya-tanya ini? Ayas alu batu Quraisyin bakdon, yaitu sebagian kaum Quraisy bertanya-tanya dengan sebagian kaum Quraisy yang lain. Jadi mereka tentang kaum Quraisy di Mekah, makanya ayatnya Makkiyah. Kaum Quraisy itu di Mekah. Terus semua juga Quraisy dari Hasim ya. Mereka bertanya-tanya tentang apa? Anin nabail azimi. Anin nabail itu dari berita-berita. Naba itu artinya berita. Nabaa itu artinya berita. Kabar. Orang yang bawa berita, orang yang bawa kabar namanya nabi yang berbahasa itu. Wartawan ya. Makanya nabi itu orang yang membawa berita. Tapi berita yang didapatkan melalui wahyu. Nah, ketika dia perintah untuk menyampaikan namanya Rasul. Tentang berita. Berita apa? Al-Azimi, berita yang besar. Amma yatasaluna, mereka bertanya-tanya anin nabail azim, tentang berita-berita yang besar, tentang berita-berita besar. Berita-berita yang agung. Bayanul lidzalika said, ini menjadi bayan, keterangan untuk perkara-perkara yang besar itu. Wal istibham itu kalimat tanya, apa? Litafhimihim, untuk mengagungkan berita itu. Bahwa maja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Qur'anil murtamili ala ba'si wa barihi. Berita besar, berita agung itu bahwa maja'a, yaitu apa-apa yang telah datang bihi dengannya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berita besar yang dipertanya-tanyakan oleh kaum Quraisy adalah berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Qur'ani, yaitu dari Al-Qur'an. Al-Mustamili itu yang meliputi al-baksi, tentang berita adanya Yaumul Ba'as, hari kebangkitan. Ini kan di Quran itu menceritakan tentang hari kebangkitan. Bahkan ceritakan orang bangkit dari kubur gitu ya, tentang kebangkitan. Bahwa ini dan lain-lainnya tentunya ya tentang kiamat, tentang macam-macam perkara yang disampaikan Nabi Muhammad, kemudian masih dipertanya-tanyakan sama orang-orang Quraisy, karena mereka memang belum beriman. Karena begitu.
Alladihum fihi mukhtalifun, alladihum yang mereka para kaum Quraisy itu fihi tentang yaumul ba'ats, tentang kiamat, bangkit dari kubur dan lain sebagainya, mukhtalifuna mereka saling berselisihan, tidak percaya. Itu yang pertanyaan-tanyakan itu apa benar sih? Apa tidak? Bagaimana caranya? Merong-rong mati beribu-ribu tahun sudah dari tulang dan lain sebagainya, gitu kan? Dipertanya-tanyakan. Ayat al-mu'minuna yusbitunahu wal kafiruna yunkirunahu. Wal mu'minuna, maka ada pun orang-orang Quraisy yang beriman, yang mereka beriman, yusbitunahu, mereka meyakini, yakin, sabit, yakin hari kebangkitan itu pasti ada, kiamat itu pasti terjadi sebagaimana pastinya orang hidup itu mati. Orang beriman yakin, percaya. Wal kafiruna yunkirunahu, dan orang-orang Quraisy yang masih kafir, mereka mengingkari, namanya juga kafir, mengingkari adanya hari kiamat, mengingkari adanya yaumul ba'ats dan lain sebagainya. Ya. Bisa dipahami nih Pak ya? Ya, ayatnya pendek-pendek dan cetok ya, jelas, bahaya. Kemudian diperingatkan, kalau saya lamun sekali-sekali jangan begitulah. Ya, gitu, diingatkan. Kalau sekali-kali jangan begitu, kali-kali tidak begitu. Rokun nantinya. Saya alamuna, katakan dari alama, ya alamu, jadi saya alamuna. Nanti, saya itu tanfis ya, saya itu menunjukkan nanti mereka pasti akan mengetahui. Kalau saya lamuna, kalau jangan begitu, nanti mereka pasti mengetahui. Itu ya. Maya filu bihim ala ingkari, apa yang akan ya menimpa pada mereka, apa yang akan menimpa pada mereka, nanti mereka akan tahu apa yang akan menimpa mereka atas keingkarannya, ala ingkarihim, atas keingkaran mereka nanti akan mengetahui sendiri dan mereka akan menimpa, mereka akan ditimpa atas keingkarannya itu, akan menerima akibat dari ingkarnya itu. Summa kala saya lamun, diulang sampai 2 kali. Yakin. Summa kemudian kala, jangan begitu, sekali-kali jangan begitu. Saya lamuna, nanti mereka akan mengetahui. Ini namanya takkidun. Kalimatnya takkid, ditakkidkan, dikuatkan sampai diulang dua kali. Waji'a bihi itu milik idani. Jadi takkid, pengumuman. Waji'a bihi, dan didatangkan di summa, pada takkid dengan summa, makanya ditakkidkan dengan summa kala saya lamun, penguatnya ini 2 kali. Kala saya lamun, summa kala saya lamun, namanya takkid, penguat, arti taukid ya, summa lil idani ya, untuk memberitahukan bi anal wahidah, bahwasanya ancaman asalnya yang kedua, asadu adalah lebih berat minal awali daripada yang pertama. Suma al-ma'a ta'ala kemudian memberi isyarat Allah Subhanahu wa taala ilal qudrati, kepada kekuasaannya, al-basi, atas membangkitkan huruf kembali, hidup kembali. Pakola, maka Allah pun berfirman atas keingkaran mereka itu. Hanya Allah pun berfirman untuk menyatakan kekuasaannya.
Apa firman Allah? Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu? Alam naj'al. Tidakkah aku telah menjadikan al-ardo bumi itu mahada sebagai hamparan? Ya, itu. Aifirosan kal-mahdi, hamparan seperti tempat tidur. Jadi ketika orang kafir mengingkari tentang kekuasaan Allah, apa iya Allah mampu menghidupkan orang yang susah mati, membangkitkan kembali? Mana mungkin ya jadi. Ya udah, jangan begitulah mestinya. Nanti mereka pasti akan tahu. Kemudian jangan begitu, pasti mereka nanti akan tahu. Akhirnya Allah pun menunjukkan dengan isyarat ya, isyarat ya. Alam naj'alil arda mihada. Tidakkah aku telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan, lemeh, tempat berpijak, sebagai hamparan, seperti kasur. Arab belimbang-belimbung ya bisa, Arab berlatin. Allah itu mampu menghamparkan bumi ini. Sudah bumi dihamparkan, bajibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Ayat butuh bihal ardu kama tasbutul qiyamu bil autadi wal istibhamu lit takriri. Artinya gunung menjadi pasak. Pasak itu kalau kita lihat orang bangun jembatan, bangun gedung kan dipancang dulu ya. Kalau bumi ini dihamparkan kemudian diperkokoh oleh Allah dengan dijadikannya gunung sebagai pancangnya. Tandanya enggak mungkin gunung ini buminya kan goncang. Iya, pancang gunung. Begitu gedenya tinggi ya kan mana nggak diceritakan. Batu besar itu dan tinggi ya. Di dalamnya menyimpan air, mengeluarkan sumber yang kita gunakan untuk kebutuhan hidup yang pokok, air bersih. Dan sebagai pancang yang memperkokoh. Jadi kalau nggak dipancang mungkin bumi akan gonjang ganjing, bumi ini bulat. Itu pun Allah kuasa. Wa khalaqnakum azwaja. Dan aku telah ciptakan kalian azwaja. Itu berpasang-pasangan. Azwaja itu pasangan. Zaujun, azwajun pasangan-pasangan. Semua berpasangan. Ya. Bukan bainasan. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ya kan? Ada yang baik, ada yang mancung, ada yang jangkung, ada yang pasang-pasangan. Ada yang b-boy, ada yang langsing. Ada yang gemuk, ada yang terus iya. Pasang-pasangan semua. Bahkan di surat Yasin jelas semua diciptakan pasang-pasangan. Subhanallah khalaqal azwaja kullaha. Maksudnya Allah yang telah menciptakan segala sesuatu ini berpasang-pasangan. Memang itu pintul ardu bahkan yang ditumbuhkan bumi ini berpasangan, ada perkawinan. Untuk apa? Pengembangbiakan. Tumbuh-tumbuhan itu ada lalu proses perkawinan. Penghulunya ya tawon, ada kupu-kupu ya kan. Kupu juga di taman membantu perkawinan. Cuma demikian ardu. Tapi ardu sihim masuk diri-diri kita ini berpasangan. Memang layak lamun dan dari apa-apa yang kita tidak mengetahui. Semua berpasang-pasangan. Bahwa nakum azwaja.
Aku ciptakan kalian cuma berpasang-pasangan, kalian ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang tinggi, ada yang pendek, ya kan? Macam-macam, semua berpasang-pasangan. Ya kalau seandainya diciptakan laki semua bagaimana? Coba. Kalau manusia ini laki semua itu ada gimana? Ayo, main bendek tau bendek. Bakal nggak cuma itu kayak omongan tahu ya. Masa kok bendek itu ya? Yang satu panjang, yang satu pendek itu ya. Yang pendek itu masih itu tahu bendek ya. Jadi hotel gitu ya. Zaman dulu ada mainan anak kecil namanya bendek, nggak tahu orang di sini apa. Nah sekarang nggak kenal bendek. Gitu. Kalau yang curang itu nggak nyampe kalau video beda deh kalau itu mungkin kalau gitu nggak jujur ya tempat dapat banyak itu nggak nyampe namanya kalau perempuan semua itu gimana repot teman toko-toko kan sama diciptakan berpasangan akhirnya berkembang biak menjadi banyak. Wakil aku masuk aja ukuran baik nasar jenis laki-laki dan perempuan. Jadi paham ini ya, orang ini gampang ayatnya pendek. Itu aja Allah kuasa. Gimana orang mau nggak percaya sama Allah? Allah nggak kuasa. Waja'alna naumakum subata. Waja'alna dan aku telah menjadikan naumakum tidur kalian itu subatan. Ya, untuk apa? Untuk istirahat. Airokatan di abdalikum. Ya, istirahat untuk badan-badan kamu. Jadi tidur itu supaya orang badannya istirahat. Coba kalau nggak ada tidur gimana? Kalau ngomong tidur, semangat angop semua. Semangat tidur, langsung terbayang. Pengen tidur. Supaya bisa istirahat. Ya begitu. Kalau berita. Allah juga yang jadikan tidur itu. Kalau Allah nggak jadikan tidur gimana? Jadi tidur itu kehendak siapa? Allah. Lah iya. Jangan suka ngomel-ngomel kalau anak tidur. Tidur dulu. Enggak apa-apa, Allah jadikan kok tidur itu. Ya. Kalau dan tidur ya, diam ya. Tidur, Allah yang jadikan tidur itu. Itu lagi. Waja'alna naumakum. Aku jadikan tidur kalian itu subatan airokatan li abdalikum. Sebagai sarana istirahatnya badanmu. Jadi tidur itu yang istirahat badannya maruhnya badannya. Apa badannya tidur? Rasanya mau tidur lah. Boleh kan? Makanya di sini saya masih bebas. Kalau yang ngantuk mau tidur, ngantuk cepat-cepat enggak monggo. Makanya merem ngantuk cepat-cepat enggak yang penting hati dan pikirannya tetap. Ada pikirannya hati ini belok turu. Hilang 14 turu terus ya. Tidur enggak main-main. Paham ya? Nah, caranya waja'alna laila libasan ai satiron bisa wajihi waja'alna dan aku jadikan al-laila waktu malam libasan sebagai pakaian itu alat penutup malamnya bikin pakaian ai satiron bisa wajihi yang menutupi dengan hitam gelapnya malam. Makanya malam dikasih gelap. Malam dikasih gelap. Kalau malam nggak dikasih gelap ya repot ya kan. Tidur sekamar bertiga. Ayahnya, mamanya, sama anaknya ya kan. Siang-siang tenang terus. Malam gelap. Makanya supaya ketutup nggak kelihatan anaknya, lampunya gimana? Biar apa?
Gelap. Pak Yoto ya gitu. Pak Yoto gitu nggak? Terang ya. Terang loh, orang kadang orang itu ya Pak Yoto. Iya. Hah? Iya. Orang itu orang mandi. Hah? Harus juga lah. Orang Ya mandi. kan, gimana kan? Tapi tentang mancing-mancing ya. Ayo Allah itu hebat Allah itu. Luar biasa ya kan. Yang ini Allah ceritakan tentang kekuasaan Allah itu bijaksana, adil Allah. Tahu banget kebutuhan hambanya. Nah, jangan khawatir Pak. Percayalah sama Allah. Serah diri sama Allah. Kalau Allah yang ngatur, semua diatur Allah itu. Allah itu tahu banget kebutuhan kita. Allah itu lebih tahu kebutuhan kita dibandingkan kita sendiri. Kita mah nggak tahu kebutuhan kita, ya kan? Yang bukan kebutuhannya malah di ini, malah yang kebutuhannya diabaikan kan? Nah itu kalau Allah tahu kebutuhan kita. Makanya kalau kita minta sama Allah, ya Allah atur. Karena sayang sama kita. Kamu baca ini. Oh, nanti jangan sekarang, gitu. Kita kan maunya begitu berdoa minta rezeki belum dikasih banyak gitu ya. Kira-kira Allah sanggup nggak kalau memberi rezeki kita langsung banyak? Sanggup. Sanggup. Rezeki kita sudah dijatah. Misalnya rezeki saya nih dijatah 1 triliun misalnya. 1 triliun untuk hidup selama 100 tahun misalnya. Ya kan? Ya kan Pak? Itu bisa nggak Allah berikan sekarang? Bisa. Belum 100 triliun itu bisa nggak? Bisa. Sangat mustahil nggak? Enggak. Nggak ada yang mustahil Pak. Bisa, tapi Allah itu sayang. Tahu banget kebutuhan kita. Buat apa Mas kalau gua kasih duit 1 triliun sekarang? Udah nggak butuh apa-apa. Jawa Tengah kalau bangun tidur udah ada kopi, ngerokok, itu ayo ya. Apa ini banyak triliun? Dan Allah tahu banget, kalau gua kasih juga 1 triliun sebentar gua habis. Mana ya? Kurang itu ya. Ada yang bilang boros gitu ya. Iya. Udah gitu nanti petita-petiti ya, udah banyak kan? Petita. Oh, lalu daripada petita-petiti ya kan? Nah, akhirnya dimanage Pak, supaya rezeki 1 triliun ini bisa cukup dalam hidupnya 100 tahun misalnya. Coba kalau nggak dimanage Pak, Allah kasih belum, ya kan? Umurnya baru 25 tahun atau 30 tahun, rezekinya udah habis, karena udah dikasih semua. Kira-kira enak nggak? Enggak. Umurnya masih panjang, rezekinya udah habis. Ayo Pak, hidup cuma lola, ya enggak? Allah tahu banget, sehingga di manage. Udahlah, tahun ini segini aja dulu. Tahun ini banyakin supaya bisa senang-senang lah, bisa bangun rumah misalnya, bisa beli mobil tahun ini, bisa beli sepeda motor, ya kan? Kasih itu. Nah, suatu saat ini. Wah, ini kalau tak kasih banyak lagi ribet. Celengannya siake, rumahnya udah bagus, ya kan? Akhirnya sama Allah, Pak, untuk tahun ini kurangin dulu aja, dikurangin. Makanya kadang-kadang rezeki kadang ditambah, kadang dikurangin Pak, kadang diambil, gitu. Ya enggak? Dihabisin kadang diambil semua, blok habis. Supaya nggak ngulur-ngulur waktu, biar nggak cepet habis rezekinya. Tapi insya Allah nggak bakal kehabisan, tetap bisa makan, tetap bisa. Nggak apa-apa habis, rumahnya habis. Itu kan, sembuh dengan cara apa? Cabut sama Allah. Tapi entah setelah itu, Allah pasti banyak lagi. Kadang-kadang dikasih lebih banyak. Karena apa? Allah tahu, sebentar lagi kamu anaknya mau kuliah, bentar lagi kamu mau ngawinin anak, bentar lagi bakal punya cucu, dan dikasih lebih banyak, di manage sama Allah. Gitu betul.
banyak diatur diri. Ada lupa diri kalau kita ngatur sendiri. Kalau pasar diatur Gusti Allah, enak. Enak, makanya kalau orang beriman itu seruannya diantaranya kalau nanti udah ketemu itu ada ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi apa. Orang yang beriman masuklah kamu di dalam Islam dalam arti berserah diri kepada Allah secara totalitas, secara keseluruhan karena diatur Allah itu enak nggak? Nggak mumet nggak Allah yang ngatur dan Allah tahu persis kebutuhan kita apa seberapa enak dia sama Allah. Kita kan kadang-kadang suka bikin aturan sendiri yang kadang-kadang ya. Kita bikin galau, bikin kuasa dan sebagainya. Itu begitu, diatur oleh Allah. Makanya dikasih tidur biar bisa badannya istirahat. Dibikin waktu malam supaya bisa jadi penutup. Ditutupi dengan gelapnya malam. Orang nggak bisa lihat. Begitu. Karena kita punya kebutuhan punya nggak kebutuhan malam itu? Walaupun siang-siang juga kalau yang dengar banyak tuh, kalau bisa terus lah. Akan nggak bisa. Yo beli pemain. Nah ya, bisa dipaham maksudnya ini ya. Itu kekuasaan Allah, kebijaksanaan Allah, al-hakimnya Allah. Terus apa? Waja'alna nahara ma'asya. Waja'alna dan kami jadikan an-nahara waktu siang. Masa untuk mencari penghidupan, bahkan 5 asi, yaitu waktu untuk mencari penghidupan. Makanya kalau siang itu orang kerja itu namanya sedang cari maisah. Biasa Pak cari maisah, nyari kehidupan siang, cari makan, ya kan? Kadang-kadang di waktu siang, pagi berangkat ke pasar, buka toko, atau dagangan, ya kan? Sore pulang, malamnya waktu tinggal dipakai ngaji, belum bisa tidur, dengan waktunya dipakai ngaji, pulang ngaji iya, jadi kok masih mau tirakat ya melek, betul enggak? Itu Pak, jadi enak. Siang dulu cari makan, ya kan? Malam ngantuk tidur supaya istirahat. Begitu Pak. Indah sekali itu teman-teman. Waktu bijaksana. Cari maisah. Cuman kadang-kadang sekarang karena kebutuhan yang macam-macam, ya kadang-kadang siang dipakai tidur, malam dipakai usaha, kan gitu ya. Ya tapi tetap aja dikasih waktu tidur supaya badan bisa istirahat. Nah yang malamnya cari maisah, ya siangnya istirahat itu. Begitu. Wabanaina fauqakum sab'an sidada. Dan kami bangunkan di atas kalian sab'an itu 7 langit maksudnya. Sab'an itu 7 lapis langit. Sab'a sama watin 7 lapis langit. Sidada yang kokoh. Sudah dibangun tuh. Bumi jadi hamparan, langit jadi atap. Bangunan atap kokoh Pak. Bumi dikasih panjang gunung biar nggak gonjang ganjing, ya kan? Bangun lagi langit sebagai atap yang kokoh, nggak ada retak sedikit pun, nggak ada yang cuil sedikit pun. Ya, ada langit yang cuil, langitnya retak gitu. Kokoh kan? Udah berapa ribu tahun loh. Bumi udah berapa ribu tahun, langit berapa ribu tahun, kokoh, masih kokoh. Waja'alna sirajan wahaja. Waja'alna sirajan wahaja. Waja'alna dan kami jadikan sirajan pelita.
kira-kira lampu ya, muniron itu, yang bisa menerangi muniron. Wahaja yang amat terang. Oh, jadikan lampu yang sangat terang. Aywakodan yakni samsa, amat menyala, yakni asamsa. Matahari itu menyala terus, Pak. Ya kan? Pernah nggak konslet? Nggak pernah konslet. Dan tertib. Asal pagi nongol dari situ. Waktu maghrib suruh tenggelam, terbenam ya. Itu rutin tuh, begitu tuh sudah bertahun-tahun itu. Tepat waktu, disiplin, tepat waktu. Dan belum pernah ada Ramadan ada berita pada kaum muslimin di wilayah kaum Sukan Selatan Jakarta Timur pengumuman pemberitahuan berhubung di langit ada kesalahan teknik maka waktu maghrib diundur 3 jam lagi. Pernah ada? Kenapa? Allah yang bikin aturan, diatur oleh Allah. Kita mau nggak sering ya, pengumuman mulai tanggal akan diadakan pemadaman listrik untuk wilayah Jakarta Timur. Sering terjadi. Tapi Allah dengan lampunya nggak pernah ada berita pemadaman. Ya, oke. Keren itu. Wa anzalna minal maksiroti ma'an sajjaja. Wa anzalna dan aku turunkan minal maksiroti dari awan-awan as-sahabatil lati janalah gitu ya. Awan-awan yang telah datang waktunya. Antum tiro kal musiri ya. Bagi awan itu menurunkan hujan tiro. Kal musir seperti apa ya? Dalam awan ajariyah gitu. Mendung. Apa yang diturunkan dari mendung itu? Ma'an sajaja, yaitu air yang banyak tercurah, sobaban gitu ya, yang banyak menuangkan air. Bisa hitung air hujan berapa? Hujan itu ada berapa? Nggak bisa. Kali turun itu ada berapa? Iya, Nggak tahu. Mau tahu aja mau tahu ya. Itu ya jumlahnya itu ada 3.500.000 juta. Percaya nggak? Kalau nggak percaya hitung sendiri. Iya. Coba bayangkan kalau hujan itu airnya nggak turunnya kecil-kecil kira-kira gimana gitu. Gitu. Habis Pak. Itu di sana gumpalan loh itu. Artinya bukan cairan ini ada gumpalan. Makanya kalau naik pesawat itu kalau mata bulat itu lebih parah dari di jalan penumpang. Kalau lagi wajah terus makanya tuh apa ya pramugarinya itu mungkin lo pakai pengaman pakai kalau wajah karena gumpalan kayak turun itu kok bisa. Tapi kalau ada yang turun berupa es batu ya. Nah itu penanda lumayan juga Pak. Cuma kalau berdiri dari kiri Benjol. kita kepalanya patri ya lumayan. Benjol ya. Dari lari itu. Pingsan. Ya beneran. Nah, lalu apa manfaat daripada diturunkan hujan lewat awan itu? Lilu hijabihi kaban wa nabata wa jannatin al-fafa
Lindung rijabi supaya aku keluarkan, aku tumbuhkan dengan sebab air hujan yang diturunkan dari langit itu haban itu wiji itu benih itu loh. Ya. Banabatan tumbuh-tumbuhan bukan cuma air hujan, tumbuh-tumbuhan langsung. Yang tadinya nggak ada hujan, musim kemarau, kering, bahkan tanahnya rata-rata. Begitu air hujan itu, bus semua bangkit. Ya mungkin membangun manusia kayak begitu mudah bagi Allah. Ya kan? Pohon apa aja tumbuh. Lahan di situ tumbuh dengan sendirinya, tanpa ada yang nanam. Ya enggak? Kalau udah ada lahan, jangan khawatir, nggak manfaat. Pasti manfaat asal lahannya sudah dibuka. Pasti Allah tumbuhkan di lahannya. Ditanami maupun tidak ditanami. Makanya harus optimis dalam perjuangan. Ayo, babat tilutan semampunya. Kalau udah jadi lahan, pasti ada yang tumbuh. Kalau nggak ada yang nanam, minimal tumbuh rumput. Manfaat apa tidak? Manfaat banget. Dulu di sini Pak, saya sendiri ya. Bisa sejarah, cerita, pengalaman. Kenapa saya pakai kalian? Ini dulu hutan tablu. Ya, yang di sini lama, tahun 90-an masih sini, ini tablu. Pun, kayak hutan gitu. Nggak ada orang lewat sini. Begitu saya tinggal di sini, tiap pagi Pak, saya nyabutin tablu. Bangun Pak. Tablu itu tinggi apa tinggi itu. Lama seminggu, 2 minggu kering, saya bakar. Terus sampai terbuka. Ini dulu boro-boro Pak, itu terbuka. Sendiri Pak, bukan kerja kaki sendiri. Saya tinggal sendiri waktu itu. Ada Pak. Tiap hari ada. Kalau hukumannya saya bakar. Kering kan? Lumayan. Mereka hari yang hampir setiap hari nabur. Begitu sudah terbuka, alhamdulillah rumput banyak. Tumbuh rumput banyak. Itu datang dari Gandaria hampir setiap hari. Dari Gandaria. Ngapain? Cari rumput. Buat apa? Pakan kuda. Karena di Gandaria masih banyak tukang dilma. Lalu dapat dari mana? Nah, itu untuk apa? Untuk pakan sapi. Kesana di sana produksi susu perah, susu sapi murni. Nyarinya di sini. Berkarung-karung itu dibawa pakai mobil bak. Tenang Pak. Makanya jangan khawatir dalam perjuangan. Ayo kita babat hutan. Kalau jadi lahan, ditanami nggak ditanami, Allah akan tumbuhkan. Gini benar. Sebagaimana Allah menumbuhkan tanah yang kering kerontang dengan air hujan, akan tumbuh berbagai macam tumbuhan. Begitu ya. Ini hikmah. Udah. Bacaan layar libasan juga. Bacaan nahara ma'asar wabanaina fawqakum sab'an cidada. Bacaan siro jawahada wa andala minal maksiroti ma'an sarjaja linukhrija bihi aban wa nabata wa jannatin alfafa. Sehingga dengan tumbuhan itu menjadilah kebun-kebun basatin alfafan yang lebat. Jadi kebun-kebun yang lebat luar biasa. Ina yaumal fasli karami kota. Sesungguhnya hari keputusan, hari kebangkitan itu karena kota adalah suatu waktu yang ditetapkan. Itu adalah yaumul fasli adalah waktu yang menjadi ketetapan Allah untuk memberikan balasan kepada kita. Bisa dipahami ya? Oke. Ya, apa balasan? Waktan lisawabi walikop. Pada saatnya ini orang yang becik mendapat balasan becik, yang Allah ketoro. Nah itu ya, becik ketitik Allah ketoro. Itu dibalas. Ada waktu-waktu yang itu Allah akan bangkitkan. Paham ya? Oke. Yaitu yauma yunfaku fisuri patatuna afwaja. Yaitu suatu hari di mana ditiupkan sangkakala, trompet. Itu yang sekarang dipegang sama malaikat namanya Israfil. Ditiup pada Isuri pada satu trompet suri. Rokok.
Fatatuna afwaja, lalu kalian semua akan datang afwaja dengan berkelompok-kelompok, kelompok tukang ngaji, kelompok tukang bela, kelompok tukang berkelompok-kelompok, ada beberapa kelompok dengan yang berbeda-beda. Ini kira-kira begitu gambarannya. Bafuti hati samaku pakanan apa-apa, dan pada waktu dibukalah langit-langit itu pintu-pintunya yang banyak, supaya apa? Untuk lewatnya para malaikat. Nanti kita bahas sambil ngopi lah ya. Buka pintu, berarti turunnya para malaikat. Pakanan apa-apa. Basyirat yang dibantu pakanan sarobat, basyirat, dan dijalankanlah al-jibalu gunung-gunung itu pakanan sarobat, maka menjadi fatamorgana. Fatamorgana dari debu-debu yang berterbangan. Jadi gunung-gunung itu diterbangkan kayak debu gitu. Luar. Ina, udah ya habis ya? Pakanan sarobat. Jadi gunung-gunungnya diterbangkan, lalu ditumpahkan, semua habis. Itulah disebut dari pembalasan. Yaumul pasti yaumul kiamat. Sampai itu dulu ya Pak. Ya. Kita lanjutkan yang akan datang. Demikian tabarukan kita kitab Al-Ibris 5 Rifati Tafsir Quran Hadis yang dipandu dengan kitab Al-Jalalain sebagai referensi atau bukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur serta mutolaah kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim surat An-Nahl juz 30 ayat 1 sampai dengan ayat 20 yang baru saja kita baca dan kita kaji bersama-sama, kita ketahui maknanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan taufik hidayah dari naiknya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ada hal yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Tetap. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masaidina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik rahman wa anta khairur rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
Thank you.